Untuk menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita, seringkali kita diminta untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Tetapi masih banyak dari kita yang cenderung mengabaikan tata cara mengkonsumsi obat-obat tersebut, seperti jadwal minum obat atau cara bagaimana meminumnya. Padahal pengabaian ini bisa menimbulkan risiko penyakit serius atau bahkan berakibat fatal. Jadi, untuk Anda yang ingin mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat mengkonsumsi obat, simak terus penjelasan saya berikut ini. Halo, saya Maman Hinta, saya seorang farmasi yang akan memberikan informasi terkait obat kimia maupun obat herbal. Fungsi obat adalah mempercepat kesembuhan dari suatu penyakit. Sayangnya, cara yang salah justru berdampak buruk bagi kesehatan. Boro-boro sembuh, malah kondisi Anda bisa menjadi lebih parah loh. Agar hal tersebut tidak terjadi, beberapa kesalahan saat minum obat ini harus dihindari. Yang pertama, mencampur obat-obat yang akan diminum. Pada sebagian orang dengan masalah kesehatan tertentu, obat yang diresepkan dokter seringkali lebih dari satu jenis. Masalahnya, banyak orang yang cenderung terburu-buru dan langsung mencampur beberapa jenis obat sekaligus. Namun hal ini rupanya sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Meminum dua macam obat yang memiliki khasiat bertolak belakang bisa membuat kita malah sakit. Interaksi dari dua obat tersebut dalam tubuh dapat mengurangi efektivitasnya, bahkan dapat menyebabkan efek samping yang tidak menyenangkan. Kedua, minum obat tidak sesuai dengan jadwal. Biasanya dokter memberikan jadwal dan dosis minum obat yang tepat untuk kita ikuti. Terkadang kita tidak mengikutinya dengan teratur. Padahal jadwal tersebut berguna agar obat itu bekerja dengan baik pada tubuh, sehingga kita bisa segera sembuh dari penyakit. Namun, masih banyak orang sering mengkonsumsi obat-obatan dalam jarak yang berdekatan. Sebagai contoh, seorang pasien diberi obat 3 kali dalam sehari dan akhirnya mengkonsumsinya sesuai dengan waktu makan, yaitu pagi, siang, dan malam. Padahal yang benar adalah tiap 8 jam sekali. Jika aturan pakai yang diresepkan misalkan 3 kali 1 tablet sehari. Sebenarnya mengkonsumsi obat disesuaikan dengan waktu 24 jam dalam sehari yang dibagi sesuai aturan pakai yang telah diresepkan. Kemudian yang ketiga, mencampur obat dengan makanan atau minuman tidak tepat. Tanpa sadar, mungkin kita sering mengkonsumsi obat dengan jenis minuman atau makanan tertentu. Padahal ada minuman maupun makanan yang sebaiknya tidak dicampur dengan obat. Kadang juga banyak orang mengkonsumsi obat dengan minuman lain selain air. Padahal tidak semua jenis minuman bisa kita campur bersama obat. Misalnya minuman bersoda, teh, atau susu. Karena hal ini dapat mengurangi efek dari obat yang dikonsumsi, yaitu dengan cara membuat tubuh kita mengurangi proses penyerapan terhadap obat. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan makanan ketika mengkonsumsi obat, karena ada beberapa jenis obat tertentu tidak boleh diminum ketika makan. Kemudian yang keempat, membuka kapsul atau menggerus pil. Pemberian obat dengan kapsul pada dasarnya memiliki alasan tersendiri yang membedakannya dengan tablet atau kaplet. Obat dikemas dalam bentuk kapsul biasanya bertujuan untuk mengatur masa kerja obat dalam tubuh.
karena hal ini didasarkan pada prinsip di mana cangkang kapsul akan dicerna perlahan oleh asam lambung dan obat akan diserap secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Dengan membuka cangkang kapsul, maka secara tidak langsung mengganggu mekanisme kerja obat yang ditargetkan sejak awal. Kemudian yang kelima, berhenti minum obat sebelum habis. Saat merasa sudah sembuh, biasanya banyak orang akan berhenti minum obat meskipun masih tersisa beberapa butir obat dari dosis yang telah diberikan oleh dokter. Padahal bisa menyebabkan penyakit kita datang lagi. Sebab itu, meskipun sudah merasa sembuh, sebaiknya obat tersebut diminum sampai habis. Apalagi jika obat yang diberikan adalah antibiotik. Antibiotik harus dihabiskan sesuai anjuran dokter, meskipun kita sudah sembuh dari penyakitnya. Namun, ada beberapa jenis obat juga yang dapat dihentikan setelah kita sembuh dari penyakit. Untuk itu, kita perlu menanyakan langsung pada apoteker yang di apotek terkait informasi obat yang kita dapatkan. Kemudian yang keenam, minum obat tanpa resep. Salah satu kesalahan umum adalah mengira-ngira sendiri obat yang paling tepat untuk diminum untuk mengatasi penyakit yang diderita. Lebih baik kita memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter jika mengalami sakit. Selain itu, ada juga orang yang meminum obat orang lain karena mendapat saran obat tersebut hanya karena menderita penyakit yang sama. Ingat, penyakit yang sama bukan berarti obatnya juga sama. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan tingkat kebugaran, usia, dan komplikasi medis lainnya. Mengkonsumsi obat orang lain bisa membuat kesehatan kita semakin memburuk. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tidak mempelajari tentang obat yang dikonsumsi. Kapanpun dokter memberi kita obat-obatan baru maupun mengkonsumsi obat-obatan bebas, sebaiknya kita memiliki pengetahuan lengkap. Misalnya mengenai cara minumnya, waktu mengkonsumsinya, dan efek samping yang ditimbulkannya. Karena dengan mendapatkan pengetahuan lengkap tentang obat-obatan yang akan digunakan, dapat mencegah kita dari kesalahan pengobatan. Selain itu, cara kerja obat juga akan semakin efektif jika kita paham bagaimana kandungan dan efek dari obat yang kita konsumsi. Nah, untuk penjelasan tentang cara mengkonsumsi obat dengan benar, bisa teman-teman kunjungi pada video saya sebelumnya dengan tema cara menggunakan obat dengan benar. Oke, sampai di situ dulu informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu mengetahui tentang cara penggunaan obat dengan benar. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Info Obat maupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar ya. Untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silakan ketikkan di kolom komentar juga. Dan yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silakan share info ini kepada kerabat serta teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam sehat, cerdas gunakan obat.